terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, proses migrasi siaran dari analog dan digital masih berlangsung hingga saat ini. Pemberlakuan analog switch off atau ASO dilakukan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Lalu bagaimana perkembangannya saat ini dan kapan migrasi analog ke digital ini ditargetkan rampung di seluruh Indonesia? Hal inilah yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita hari ini yang sudah berada di studio Kompas TV pagi hari ini. Baik, langsung saja. Saudara, kita sapa. Pertama ada Pak Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Geri, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan juga langsung saja saudara kita sapa Pak Reza, Wakil Ketua KPI Pusat. Halo Pak Reza. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, Makassar luar biasa. Baik, salam sehat ya Pak ya. Nah, kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih jauh terkait dengan analog switch off ini. Bisa dijelaskan, saya ke Pak Geri terlebih dahulu, bisa dijelaskan Pak ke pemirsa di rumah terkait dengan sebenarnya analog switch off ini seperti apa dan mengapa kita perlu melakukan imigrasi ke TV digital? Baik. Sebenarnya analog switch off itu kan analog switch off-nya, siaran analognya dihentikan, pindah ke siaran TV digital. Nah, sebenarnya program migrasi dari analog ke digital ini sudah lama kita siapkan ya. Mulainya 2007 Mbak. Cuma problemnya kita belum punya aturan undang-undangnya, waktu itu hanya sekedar peraturan menteri. Nah, kita sempat berhenti dulu 2012, kemudian kita menyelesaikan undang-undangnya. Dan alhamdulillah 2020 kita udah punya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11. Itu dasar untuk migrasi analog ke digital. Jadi TVRI sudah ada sejak 62 atau 64 tahun yang lalu ya. Nah, masyarakat tuh lihat TV sejak itu tuh di Indonesia. Jadi tidak ada, jangan khawatir lah ketika migrasi analog ke digital. Toh tetap TV-nya menggunakan TV lama, antenanya sama, cuma siarannya yang dulu analog pindah ke digital. Jadi masyarakat di seluruh Indonesia jangan khawatir migrasi analog ke digital itu. Yang jelas pakai menggunakan TV lama, antena lama, kemudian gratis. Hanya kalau TV-nya masih TV yang belum support digital, cukup tambahkan set-top box. Itu alat untuk menerima siaran TV digital. Terus jangan nanti mungkin Bang Reza tuh bisa menjelaskan. Kadang-kadang masyarakat susah membedakan apa TV digital, apa internet, dan parabola. Jadi TV digital itu siaran TV yang 62 tahun yang lalu ada, cuma teknologinya digital gitu. Perangkatnya sama, antenanya sama gitu. Ya. Jadi bisa dibilang ini cukup mudah begitu ya Pak. Nah, sejauh ini perkembangannya sendiri di Indonesia ini sudah sejauh berapa persen sih Pak? Nah, kita tuh negara yang sangat luas ya. Jumlah wilayah layanannya ada 112 wilayah layanan, ada 341 kabupaten kota, yang semua masyarakat di 341 kabupaten kota itu sehari-hari nonton siaran analog. Di 112 ini sudah dibangun infrastruktur digital atau multiplexing oleh TVRI dan swasta. Jadi infrastruktur udah selesai. Kemudian kedua, kita itu negara yang TV-nya sangat banyak. Tahu nggak berapa tuh Mbak? Jumlahnya hampir 687 stasiun TV. Mungkin kalau ditonton Bang Raya juga nggak
juga yang bangun. Dari 687 sekarang 586 stasiun TV sudah siaran digital. Sisanya cuma 101 lagi. Itu dalam proses migrasi ke digital. Jadi total hampir 85% udah siaran digital di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Sosialisasi dulu agak susah sosialisasi ya. Sekarang alhamdulillah semua TV udah melakukan sosialisasi dan masyarakat udah tahu apa itu siaran TV digital. Iya, gitu. baik. Jadi memang butuh proses yang panjang juga ya Pak Betul. ya. Namun saya ke Pak Reza kembali sebagai Wakil Ketua KPI Pusat terkait dengan peran sendiri Pak yang diambil oleh KPI dalam mensosialisasikan dan juga memperhatikan bagaimana proses migrasi TV ke TV digital saat ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Wafik. Jadi KPI dalam program Analog Switch Off ini kami ada 3 peran. Peran pertamanya adalah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Kami ada di sosialisasi, koordinasi, dan aduan masyarakat. Nah tentu saja dengan koordinasi kami banyak diskusi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan juga mengkoordinasikan ini ke seluruh. Contoh misalnya di Sulsel sendiri kayak banyak diskusi dengan KPID, koordinasi dengan Pemkot, koordinasi dengan Pemda. Tadi pagi ada Pak Sekda, kemudian semua stakeholder, pemerintah daerah, kabupaten, kota juga ada. Tadi membincangkan tentang distribusi STB. Jadi KPI mengambil peran untuk kemudian membantu mengkoordinasikan. Karena bagaimanapun juga soal infrastruktur itu kami dalam tataran membantu infrastruktur, pengaturan infrastruktur. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sosialisasi? Saya sering dari awal bilang ketika 2019 di sosialisasi itu memang ini masih banyak sekali terjadi. Ketika bicara digital orang pikir itu internet. Iya betul. Itu berulang-ulang kami menyampaikan bahwa orang nonton internet atau nonton TV di internet atau nonton YouTube, nonton di handphone itu tidak akan kena efek dari digital. Begitu juga yang di rumahnya ada parabola. Begitu juga yang di rumahnya pakai TV kabel, itu nggak ada efek. Yang kena efek adalah orang yang kata Pak Sekda tadi, di rumah saya itu ada TV pakai antena 18 meter. Dia dari kecil dia tahu ada 3 pipa, dia sambung-sambung 18 meter. Dia arahkan begitu ke arah kota agar dapat TV. Nah itulah, itu namanya TV terestrial. Mereka lah yang kemudian, yang selama ini analog pindah ke digital. Itu harus dibedakan. Karena pernah saya di satu daerah lagi sosialisasi bersama Kominfo juga. Pada waktu itu ada yang bertanya, terus kami beli paket data berapa? Padahal beda konteks. Padahal beda konteks gitu. Enggak, gitu. Kadang-kadang juga oleh beberapa SN dari Dinas Kominfo, pertanyaannya juga begitu di Kominfo daerah. Akhirnya kita harus menjelaskan, tidak apa-apa, karena mereka tidak tahu kita jelaskan. Dan peran KPID di seluruh Indonesia, kami melakukan hal yang sama, membantu kemudian mensosialisasikan ini kepada publik. Dan memang sekarang seperti yang disampaikan oleh Kominfo, sudah ada 500-an dan tersisa masih ada 100-an. Itu pun dari 100-an itu induk jaringan masih ada sekitar 2 grup lagi ya di 100-an itu. Artinya sebenarnya apa? Secara infrastruktur, ini infrastruktur ya, orang bersiaran, misalnya Kompas TV Makassar sudah kerjasama dengan penyelenggara MUX mana kan sudah. Sekarang itu tinggal gimana caranya, saya tidak siaran analog lagi, biar tidak bayar 2. Saya sudah bayar MUX, saya juga bayar listrik pemancar saya, kan itu beban. Betul. Harusnya dari 2 November kemarin, kami tidak begitu. Cuma kan banyak pertimbangan gitu ya. Pak Geri puyeng juga itu kalau mengingat itu. Tapi artinya adalah secara infrastruktur pemancar segala macam mereka udah siap. Sekarang itu yang tersisa adalah, saya mungkin dikoreksi Pak Geri, ada sekitar, kalau saya tidak keliru, penonton TV Indonesia itu sekitar 58 juta atau 60 juta. Cukup besar. Penonton TV. Iya. Yang harus mendapatkan STB untuk warga tidak mampu, ini mohon maaf ada sekitar 5,4 juta. Oke, artinya berbanding sekitar 10% sekitar dari total seluruh penonton TV di Indonesia. Nah, mereka ini akan mengakses siaran. Sementara memang di sini ada set-top box untuk warga tidak mampu. Sekali lagi, untuk warga tidak mampu itu yang harus diselesaikan. Nah, saat ini di Sulawesi Selatan itu tingkatnya tadi informasinya Pak Geri yang lebih tahu, sudah ada targetnya 20 itu harusnya di bawah
yang sudah di atas 80 atau 90% baru akan dilaksanakan analog switch off. Gitu. Iya, baik, bisa dibilang ini PR yang cukup besar begitu ya bagi Kominfo dan juga KPD untuk bisa mensosialisasikan begitu kepada masyarakat. Kita akan bahas lagi Pak setelah jeda. Dan saudara, kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Baik, kita akan melanjutkan lagi obrolan terkait dengan migrasi analog ke digital. Saya kemudian ke Pak Gary terlebih dahulu. Pak, sejauh ini Pak, Anda melihat sebenarnya apa kendala begitu yang kita hadapi di Indonesia khususnya dalam penerapan ASO ini, karena bisa dibilangkan beberapa waktu terakhir begitu sering terjadi penundaan. Kendala utamanya tadi Bang Reza udah sampaikan sebenarnya. Kalau infrastruktur udah nggak ada isu ya. Kemudian TV-TV yang akan pindah ke infrastruktur digital udah nggak. Kendala utamanya adalah set-top box. Set-top box untuk keluarga miskin. Nah, tadi Bang Reza udah sampaikan. Sebenarnya untuk keluarga miskin ini dari swasta dan pemerintah berdasarkan data P3KE, jadi data ekstrim kemiskinan itu jumlahnya 5,6 juta set-top box. Itu sangat kecil, hampir 10% kata Bang Reza dibandingin yang harus beli sendiri. Nah, 5,6 juta set-top box ini 1,3 juta dari pemerintah. Dari pemerintah sudah nggak ada isu, hampir 96,6% distribusi set-top box udah selesai untuk keluarga miskin. Nah, yang jadi masalah adalah dari swasta. Swasta ini totalnya 4,3 juta sampai per hari ini baru 324.000 yang dibagikan, berarti hampir 4 juta lagi yang belum selesai. Nah, kendala utama sebenarnya di set-top box. Kalau dari masyarakat sebenarnya kalau sekarang dihentikan juga nggak ada masalah. Tapi pemerintah kan memikirkan kita harus support ini keluarga miskin. Jangan sampai ketika dihentikan masyarakat yang miskin ini tidak bisa menerima siaran TV digital. Jadi kendala utama sebenarnya di STB atau set-top box bantuan gratis untuk keluarga miskin yang jumlahnya ya 10% gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Nah, kita lagi mendorong penyelenggara MUK yang punya komitmen sekitar 4,3 juta set-top box ini agar mempercepat distribusi set-top box-nya agar penghentian siaran TV analog di seluruh Indonesia ini bisa selesai. Baik.
Baik, saya kemudian ke Pak Reza, Pak. Pak, dari pertimbangan-pertimbangan tadi yang dipikirkan begitu oleh pemerintah, apakah kemudian dari Komisi KPID sendiri ini memikirkan ada pertimbangan lain juga kah yang perlu diperhatikan sendiri? Karena mengingat wilayah Indonesia ini cukup luas, begitu masyarakat di daerah mungkin seperti apa, Pak? Saya sedikit menjelaskan juga soal keluarga yang tidak mampu. Maksudnya 10% ini jangan salah kaprah ya. Biasanya orang salah kaprah. Maksudnya gini, dalam satu daerah ada warga yang ada terdata di Desil 1, data P3KE, yang tidak mampu, tapi ingat, ada satu yang harus diukur, terjangkau siaran analog. Karena ada yang berpikir, oh iya daerah sini juga ada juga dari pemerintahnya berpikir, oh kan ada daerah ini juga tidak mampu. Ini tuh mau dikasih STB. Karena mau dikasih STB, harus ada signal masuk. Kalau tidak ada signal, buat apa dikasih STB-nya? Ya, kendala sebenarnya kalau tadi distribusi STB sebenarnya, saya juga menambahkan sebenarnya ada satu hal. Ini yang kadang memang terlihat kecil, tapi tidak perlu kita perhatikan. Saya gini, gara-gara ada siaran digital, maka orang kan simulcast. Simulcast itu artinya seperti Kompas sekarang. Ada di analog, ada di digital. Oke, karena ada dua-dua, maka ini berbagi kemampuan memancarkan. Karena berbagi kemampuan memancarkan, apa yang terjadi? Powernya tidak maksimal. Oke, karena power yang tidak maksimal, maka siapa yang rugi? Penonton yang rugi. Karena power menjadi tidak maksimal. Penontonnya rugi karena power tidak maksimal, industrinya juga rugi karena harus membiayai dua. Membiayai analog dan membiayai digital. Dua-duanya lagi rugi sekarang. Kami belum bisa maksimal karena analognya masih hidup. Kecuali analognya mati, yang tadinya cuma 2.000, 3.000 watt, maka kami bisa naikkan sampai 20.000 watt. Itu kejadian di ini, Pak, di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau, KPID bersama penyelenggara MUX-nya udah cek waktu menonton MotoGP, kan lagi rame-rame ini orang mau nonton, kok saya nggak bisa nonton. Begitu dia ASO, maka dinaikkan power digitalnya, maka hampir seluruh masyarakat sudah bisa menerima. Baik, Pak Geri, ada kasus di Riau, Pak. Mungkin di daerah lain juga sama ya, Kepulauan Riau. Nah, bagaimana kemudian dari Kementerian Kominfo sendiri untuk melihat masalah ini yang ada yang pihak dirugikan begitu? Ya, sebenarnya kita udah berkali-kali karena pengalaman benchmark di negara lain, ketika kita akan migrasi ke digital, harusnya mereka penyelenggara MUK ini meningkatkan power digitalnya, sedangkan yang analognya semakin dikurangi. Nah, sebenarnya tadi yang Bang Reza sampaikan, ketika cepat migrasi dari analog ke digital ini, powernya akan lebih kuat dan coveragenya akan merata. Nah, seperti itu. Makanya tadi isu sinyal digital akan terkait dengan set-top box. Set-top box untuk keluarga miskin yang terkendala ini, semakin cepat swasta ini yang punya komitmen set-top box menyelesaikan komitmennya, itu semakin cepat juga selesai asalnya, coveragenya akan merata di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat kalau hasil survei terakhir ya, karena yang melakukan survei itu pihak Nielsen, ini untuk kan 11 kota yang jadi acuan kota besar itu yang ada iklannya, ini hampir selesai tuh, 90% penetrasi digitalnya. Untuk Jawa udah hampir 100%. Nah, untuk nasionalnya udah lewat dari 74%. Berarti intinya masyarakat udah siap. Jadi tadi saya sampaikan, kalau tidak ada isu set-top box ini udah selesai tuh migrasi analog ke digital. Untuk Sulawesi Selatan sendiri, Pak, ini kan sempat akan ditunda lagi begitu, Pak. Itu karena apa, Pak? Ya, target kita tadi untuk keluarga miskin ini minimal 90%. Di semua kota yang kita asokkan itu distribusi set-top box untuk keluarga miskin sudah sampai 90%. Nah, tadi di Sulawesi Selatan ini kalau dari Pemda itu ada, karena yang tahu bahwa Sulawesi Selatan ini udah siap atau enggak, masyarakatnya harusnya dari Pemda. Tadi saya sarankan ke pemerintah daerah, kalau yakin bahwa di sini sudah siap, tidak perlu nunggu sampai 90%, usulkan aja ke pemerintah pusat bahwa Sulsel sudah siap ASO
kapanpun kita bisa serempak kolaborasi dengan Pemda setempat. Kalau swasta udah siap, dan intinya di Sulsel ini hampir semuanya udah siaran digital gitu, dan simulcast sebenarnya. Ya, jadi memang keputusan akan switch off full begitu Pak ke digital memang dari pemerintah daerah begitu. Iya, melihat bahwa satu, masyarakatnya dua siap, kedua komitmen dari swasta. Jadi ketika siaran TV analog dihentikan di seluruh Indonesia, bukan berarti komitmen kewajiban untuk mendistribusikan set-top box itu berhenti. Tapi setelah ASO ya tetap mereka punya kewajiban untuk membagikan set-top box-nya gitu. Itu juga salah satu solusi untuk terobosan bahwa tidak perlu sampai 90%, tapi udah siap masyarakatnya, udah dibagikan. Setelah ASO juga dibagikan terus sampai masyarakat menerima semua set-top box. Baik, apakah kemudian dari kementerian sendiri bisa mengintervensi begitu Pak pemerintah daerah untuk bisa ayo sekarang digital? Nah itu kita memang kolaborasi dengan Pemda. Kita tidak bisa menilai kesiapan masyarakat di lokasi tersebut. Yang tahu sudah Pemda itu. Oh, masyarakat tadi waktu diskusi pagi tadi kita juga Pemda merasa bahwa masyarakat Makassar tuh nggak perlu banget nunggu harus set-top box gratisnya selesai, karena tadi sebenarnya sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan ini udah siap, mereka udah nonton siaran digital. Padahal distribusi set-top box ini hanya kecil, ya hanya 10%. Nah, 10% juga tadi kalau lokasinya belum menerima siaran digital kan tidak perlu juga bagi. Nah, itu tinggal dari Pemda. Oke, kita siap, masyarakat tidak akan terjadi apa-apa, kita tidak masalah sebenarnya itu. Jadi pemerintah daerah punya peran yang besar ya Pak ya untuk mensukseskan ASO. Baik, saudara, saya akan kembali usai jeda. Kami akan masih banyak lagi pembahasan seputar analog ke digital akan seperti apa. Apakah banyak mispersepsi begitu di masyarakat yang sering terjadi terkait dengan migrasi ini? Kita akan lanjutkan usai jeda. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara, di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami akan melanjutkan lagi obrolan seputar sejauh apa penerapan siaran digital di Indonesia saat ini. Saya kembali menyapa Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza sebagai Wakil Ketua KPI Pusat. Baik Pak Reza, ketika kemudian target dari 100% switch off ke digital yang akan terjadi di Indonesia, apa kemudian peran dan fungsi dari KPID sendiri yang akan mengawasi begitu? Masyarakat ini yang harus kita titik poin kita ya. Di era teknologi yang seperti ini, masyarakat kita itu adaptif teknologi, Pak.
Gitu. Masyarakat kita, utamanya di Sulawesi Selatan, adalah masyarakat yang sangat adaptif terhadap teknologi. Bahwa ada sesuatu yang harus kita penuhi untuk kita bantu, iya. Tapi masyarakat secara umum itu sangat adaptif dengan teknologi. Gitu. Kemudian kita udah pernah melewati masa TV tabung, masa PCD, masa DVD hingga saat ini, dari beta dan seterusnya. Jadi kalau soal perpindahan menurut saya itu isunya menurut saya sehari dijelaskan juga atau orang mendengarkan juga bisa selesai yang pertama. Yang kedua tentu saja dari sisi pengawasan. Sebenarnya kalau TV di Sulawesi Selatan misalnya, kan tadinya cuma ada 17. Sekarang udah ada 23, 24 kalau saya tidak keliru. Tentu saja secara pertumbuhan ini bertumbuh. Kami pun harus melakukan pengawasan. Kami saja di KPI Pusat melakukan perubahan besar-besaran, Pak, untuk pengawasan yang tadinya analog, sekarang kami pakai digital untuk kemudian pengawasannya. Gambarnya udah lebih bagus untuk melakukan pengawasannya, begitu ya. Kemudian ini penting sekali menurut saya, dan teman-teman di TV juga terbantu, teman-teman di pengawasan juga akan lebih terbantu. Kan di digital itu saya baru tahu ini diskusi dari orang-orang teknik. Mereka bisa tahu di trennya di jam berapa, trafficnya itu lebih padat. Jadi ketahuan program acara mana yang padat orang menontonnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pengawasan, kami di KPI yang kami syukuri adalah seperti yang disampaikan tadi di rapat tersebut adalah diversity of content. Perhatikan, tadinya program berita cuma didominasi 2, 3, 4. Stasiun TV. Sekarang udah ada 5, 6, 7 gitu ya, ketambahan. Ya maaf kalau Kompas ada saingannya, tapi begitulah kan gitu. Kemudian tidak ada TV anak, sekarang mulai ada TV anak. Iya, betul. Dulu tidak ada TV full olahraga, sekarang ada TV full olahraga begitu ya. Even TVRI sekarang ada TV olahraganya gitu ya. Baik, jika kemudian sudah 100% nih Pak, apakah kemudian kualitas konten-konten kita juga di TV digital ini Anda melihat apakah akan membaik atau? Saya punya keyakinan dan saya optimis orang akan bersaing ke hal yang baik. Kenapa? Di era banyak sekali informasi, maka orang mencari sesuatu yang mereka percaya. Bukan cuma terpercaya, tapi yang mereka percaya, kan gitu. Yang harus mereka percaya. Sekarang masyarakat kita itu udah paham bahwa di internet banyak hal baik, tapi lebih banyak juga hal yang buruk. Mereka paham. Makanya mereka mencari penyeimbang. Jadi kalau belum ada di TV, belum ada di radio, menurut mereka belum tentu juga itu benar. Iya. Gitu. Baik, selama menjalankan tugas ya Pak, sosialisasi di daerah, KPI Pusat sendiri melihat nih di daerah, apakah sering ada kesalahpahaman begitu terkait dengan TV digital saat ini yang mulai diterapkan? Ya, tadi kesalahpahaman soal digital, sekarang sudah mulai berkurang. Cuma ada tambahan aja pertanyaan dari masyarakat, kenapa cuma set-top box ya, tidak antenanya? Iya. Karena begitu, efek gara-gara yang punya TV kabel, yang nonton TV kabel pikir dia kena efek juga. Jadi kan dia tidak punya antena, dia cuma ada langsung dari TV kabelnya. Maka itu yang perlu kita jelaskan. Gitu. Pak Geri, kapan nih Pak target 100% digital? Kita hampir selesai ya di 11 kota yang memang ada iklannya. Udah 9, tinggal 2 lagi, Medan dan Makassar. Makassar ini belum asal udah 61% penetrasi digitalnya. Jadi total 11 kota ini hampir 90% jauh udah kembali. Terakhir Pak, keuntungannya sendiri Nah, target nanti. Betul. Migrasi analog ke digital sebenarnya hanya memindahkan yang tadinya siarannya blindik-blindik sekarang digital gitu. Tapi sebenarnya goal utamanya adalah kita akan mendapatkan efisiensi frekuensi. Yang dulunya di analog satu frekuensi untuk satu TV, sekarang sampai 13. Itu menghasilkan efisiensi frekuensi yang digunakan untuk apa? Untuk memeratakan internet di seluruh Indonesia. Kebayang nggak kalau seluruh Indonesia punya internet dengan kecepatannya 100 kali dari kecepatan sekarang. Nah itu ujung-ujungnya kalau seluruh Indonesia coveragenya sama, internetnya cepat, kemudian orang bisa komunikasi. Ini untuk pertumbuhan ekonomi digital yang terbukti pada saat COVID, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari ekonomi digital, didukung dari internet itu. Baik, jadi target ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih membaik lagi untuk masyarakat tentunya. Baik, terima kasih banyak Pak Reza untuk perbincangannya hari ini. Terima kasih banyak Pak Geri, semoga sukses segala program-programnya ya nantinya ya Pak. Baik, terima kasih dan juga. doakan ASO bisa 20 Mei.
Amin, amin. Ya kan? Optimis dulu ya Mbak Dery. Oke. Iya, amin. Baik, semoga semuanya berjalan lancar dan dampaknya juga oleh masyarakat bisa dirasakan Ya. begitu. Baik, terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.